Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kita sama-sama dikuatkan untuk tetap terus setia mengiring Tuhan sampai akhir. Melalui program ini juga saya kembali mengajak setiap kita untuk tetap terus ingat bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Nah, iman timbul dari pendengaran terhadap pendengaran firman Kristus. Itu sebabnya setiap kita ayo renungkan firman Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Alkitab katakan saudara, kalau kita tidak tertanam betul dalam firman Tuhan, maka kita akan mudah sekali goyah, kita akan mudah sekali khawatir, kita akan gampang sekali takut menghadapi setiap situasi. Program ini ada untuk menjadi kekuatan buat setiap kita menjalani hari-hari hidup kita, karena Yesus sendiri katakan kita sudah bersih oleh karena firman yang disampaikan kepada kita melalui pernyataan-pernyataan Allah. Nah, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan mendengarkan firman Tuhan ini, saya mengajak setiap kita untuk kembali kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena setiap hari adalah kasih karunia, setiap hari adalah anugerah yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan setiap kami. Saat yang indah ini juga ya Allah, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami senantiasa hidup dalam tuntunan Tuhan. Kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya ditanya, tentu kita akan menjawab, kalau kita ditanya apakah engkau hidup mau berkenan kepada Allah atau hidup berkenan cari perkenanan manusia, tentu kita akan bilang kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan Yesus, kita pasti harus selalu mengejar perkenanan Tuhan, iya kan? Karena itu yang Tuhan mau, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi pada realitanya, pada kenyataannya seringkali saudara dikasih dalam Tuhan, kita cenderung lebih suka menyenangkan hati manusia, lebih suka mendapatkan perkenanan dari manusia daripada perkenanan Allah, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya ujung-ujungnya kita akan lebih menginginkan dan melakukan apa atau sesuatu yang menyenangkan hati manusia ketimbang menyenangkan hati Tuhan. Iya kan, kalau kita mau jujur gitu saudara. Itu sebabnya Alkitab berulang-ulang mengajarkan kepada setiap kita, ayo kejarlah perkenanan Tuhan, lakukanlah perkenanan Tuhan. Sehingga ketika kita tertanam dalam firman Tuhan, kita selalu diingatkan, yang saya harus lakukan di bawah kolong langit ini, di muka bumi ini, bukan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Ya, sama-sama bilang sama saya, yang saya harus lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Apapun, sekalipun saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita dibenci manusia. Karena kita menyenangkan hati Allah, maka kita tidak disukai oleh sesama kita. It's okay. Yang penting yang kita lakukan adalah apa yang menyenangkan Tuhan. Itulah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah katakan kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia 1 ayat yang ke-10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya, biarlah ini terus menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, saudara. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yuk, setiap hari kita selalu ingat perkataan firman ini. Setiap hari kita selalu pertanyakan, apakah saya mengejar perkenanan Tuhan atau perkenanan manusia? Apakah saya mencari kesukaan Tuhan atau kesukaan manusia? Kita tanya itu setiap kali kita mau melakukan sesuatu, ya saudara ya, sehingga ini menjadi
hal yang membuat kita selalu ingin melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena saya percaya begini, ketika seorang berusaha melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, perkenanan Tuhan, maka Tuhan yang menetapkan langkahnya. Tuhan yang akan menuntun jalan-jalannya. Kita nggak pernah tahu jalan-jalan hidup seseorang. Tetapi ketika kita mencoba mengejar perkenanan Tuhan, ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau ditanya setiap kita hidup, kenapa harus hidup berkenan? Supaya Tuhan menetapkan langkah kita. Karena kita nggak tahu jalan hidup kita kemana. Tetapi ketika kita berusaha untuk melakukan, menjalani perkenanan Tuhan, kesukaan akan Tuhan untuk kita lakukan sesuatu, maka Tuhan yang akan tuntun kita. Tuhan yang akan arahkan jalan kita. Tuhan akan tetapkan setiap langkah kehidupan kita. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, yuk setiap hari saya mengajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan hari ini mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Ayo carilah perkenanan Tuhan, kejarlah kesukaan Tuhan. Kalau kita diperhadapkan dengan apakah saya harus menyenangkan hati manusia atau hati Tuhan, maka pilihlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun banyak manusia akhirnya memusuhimu karena engkau berindu untuk melakukan perkenanan Tuhan. Itu resiko yang harus kita ambil, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita tahu, oh setiap kali saya diperhadapkan dengan pilihan, apakah saya harus hidup berkenan kepada manusia atau saya hidup harus berkenan kepada Allah, maka saya harus memutuskan, saya harus mengejar perkenanan Tuhan. Sekalipun ada banyak orang menyinyir saya, sekalipun ada banyak orang gak suka terhadap apa yang saya lakukan, selama saya mengejar perkenanan Tuhan, selama saya melakukan apa yang Tuhan suka untuk saya kerjakan, maka Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkah hidup setiap kita. Katakan amin. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah, pendeta, bagaimana hidup berkenan kepada Allah? Iya kan? Hidup berkenan kepada Allah, Roma 8 ayat 8 sudah mencatat. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-8, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, mereka yang hidup dalam daging. Perhatikan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin, mustahil berkenan kepada Allah. Jadi siapa itu orang yang tidak hidupnya berkenan kepada Allah? Adalah orang-orang yang hidupnya masih hidup dalam daging. Tetapi sebaliknya, siapa itu orang yang hidup berkenan kepada Allah? Orang-orang yang hidup di dalam roh. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pendeta saya bisa membedakan mana hidup dalam daging, mana hidup dalam roh? Alkitab kita sudah membedakan, sudah menginformasikan, sudah menyatakan bagaimana seseorang hidup dalam daging. Hidup dalam daging seperti apa? Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 bagian A. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, lihat saudara, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah perbuatan daging. Jadi orang-orang yang masih melakukan apapun yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 bagian A, saudaraku, saya mau pastikan engkau belum hidup berkenan kepada Allah. Dan jalan hidupmu akan susah, jalan hidupmu akan rumit. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang menetapkan langkahmu, tetapi iblis si jahat yang menetapkan langkah kita. Ketika kita hidup sesuai dengan apa yang daging kita ingin untuk kita lakukan. Namun sebaliknya, ketika kita hidup berdasarkan tuntunan roh, saudara dikasih dalam Tuhan, maka sejatinya engkau sedang mengejar perkenanan Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yuk sama-sama di hari-hari terakhir ini kita belajar untuk terus kejar perkenanan Tuhan. Apapun itu, usahakan kita mau menyenangkan Tuhan. Apapun itu, kerjakan apa yang memuliakan nama Tuhan. Sekalipun harga yang harus kita bayar adalah dibenci sesama kita, dimusuhin teman kita, tidak ditawarkan proyek-proyek yang akhirnya bisa mengangkat hidup kita. Tetapi selama kita hidup menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, saya teramat yakin dan percaya Tuhan yang akan menuntun dan menetapkan langkah kita untuk masuk dalam rencana dan agenda besarnya Allah dalam hidup kita. Tetap
kejar perkenanan Tuhan. Tetap lakukan apa yang menjadi kesukaan Allah ketimbang apa yang menjadi kesukaan manusia. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, firman sudah tersampaikan. Hari ini kami diingatkan untuk senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam perkenanan Tuhan, mengejar apa yang menjadi kesukaan Allah. Oh, Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kami, menuntun dan mengarahkan kami untuk tetap selalu hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga kami tidak melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan daging yang seringkali keluar dari hati dan pikiran kami. Namun hari ini kami disadarkan dan diingatkan untuk tetap terus melakukan apa yang memuliakan Allah dalam hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Allah yang kuat. Tuhan, jaga hati dan pikiran bahkan hidup mereka Tuhan, untuk selalu tetap mengejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kami, sehingga kami percaya Tuhan sendiri yang akan menetapkan langkah hidup kami masuk dalam rancangan Allah yang ajaib. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin.